Anakmu sedang jatuh cinta. Jangan panik, itu hal yang baik. Santai saja, jelaskan bahwa ini adalah bagian dari perkembangan fisiologis dan mental anak. Itu hal yang normal, bukan sesuatu yang tertinggal atau menyimpang. Putramu menyukai perempuan, putrimu menyukai laki-laki. Selamat, itu tanda anakmu berkembang normal secara fisik dan mental. Tidak ada masalah dengan cinta monyet. Perasaan itu indah dengan sendirinya, tapi kamu harus memahami satu hal yang perlu dicegah bukan perasaannya, melainkan cara mereka memaknainya. Yang perlu diwaspadai adalah jika mereka mengembangkan pandangan yang menyimpang tentang cinta, dan itu justru merusak masa depan mereka. Ketika kamu mengetahui anakmu sedang menjalin hubungan, reaksi pertama seharusnya bukan panik, bukan langsung menemui guru atau orang lain, apalagi mencoba segala cara untuk memisahkan mereka. Karena cara seperti itu justru bisa menyakiti hati anak. Semakin kamu mencoba menghentikan mereka, semakin kuat keinginan mereka untuk bersama. Pada akhirnya, anak bisa membencimu, kehilangan semangat belajar, bahkan memilih mengurung diri, bermain game, dan menjauh dari sekolah. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Anak zaman sekarang cenderung lebih sensitif dan rapuh. Jika salah pendekatan, mereka bisa kehilangan rasa hormat dan kepercayaan pada orang tua. Jadi yang perlu dilakukan orang tua bukan memadamkan perasaan itu, tetapi menenangkan diri terlebih dahulu. Tenang, ajak anak berbicara baik. Tanyakan, apakah kalian saling menyukai? Jika iya, tidak apa-apa. Tapi kamu harus menjaga hubungan itu dengan baik. Apa maksudnya menjaga? Artinya, jika kamu benar-benar menyukai seseorang, kamu harus menjadi pribadi yang lebih baik, bukan justru menjadi lebih buruk. Dalam hubungan, kalian harus saling menjaga dan saling mengingatkan. Apakah kalian bisa berkembang bersama? Apakah kalian tetap bisa fokus di kelas tanpa saling mengganggu, tidak sibuk mengirim pesan, tidak mengabaikan PR, dan tidak tertinggal pelajaran? Jika tidak bisa, maka jangan salahkan orang tua jika hubungan itu dihentikan. Karena kamu sendiri belum mampu bertanggung jawab atas dirimu, lalu bagaimana bisa bertanggung jawab atas orang lain? Jika setiap hari hanya dipenuhi dengan cinta, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa tanggung jawab, maka nilai akan turun dan masa depan bisa terganggu. Ketika orang lain melangkah maju, masuk ke sekolah yang baik, pergi ke kota yang lebih besar, dan bertemu orang yang lebih hebat, apakah kamu masih akan diingat? Hidup selalu bergerak ke atas, orang akan terus berkembang. Apakah kamu ingin tertinggal di bawah? Ingat, ini bukan tentang melarang cinta. Ini tentang memahami batasan dan tanggung jawab dalam menyukai seseorang. Karena saat kamu menyukai seseorang, bukan berarti kamu harus mengorbankan seluruh masa depanmu untuk itu. Terutama jika kamu memiliki anak perempuan, orang tua harus menjelaskan dengan jelas. Pertama, tubuhmu memiliki batasan. Siapapun tidak boleh melewati batas itu, termasuk orang yang kamu sukai. Tidak ada pengecualian. Kedua, menyukai seseorang bukan berarti harus menjalin hubungan sekarang. Kamu masih remaja, belum siap menghadapi konsekuensi yang besar, dan kamu yang akan paling terluka. Lalu yang ketiga, jika seseorang memaksa karena kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan, itu bukan cinta. Itu paksaan dan bentuk pelecehan. Kamu harus menjauh dan segera memberitahu orang tua. Keempat, jika kamu menghadapi sesuatu yang membuatmu takut dan bingung, jangan menyimpannya sendiri. Sekalipun orang tua marah, mereka tetap akan mendukungmu. Kamu masih remaja, perjalanan hidupmu masih panjang. Jangan biarkan perasaan cinta menghalangi masa depanmu yang cerah. Pikirkan dirimu sendiri, pikirkan masa depanmu. Kamu ingin menjadi pribadi seperti apa nanti? Jangan biarkan masa muda yang indah justru saling menghambat satu sama lain. Jangan sampai kamu menunda masa depanmu dan mengecewakan orang yang kamu suka. Ingat, tidak perlu malu menyukai seseorang. Tapi jika karena perasaan itu kamu berubah menjadi lebih buruk dan kehilangan arah, Itu yang benar-benar memalukan.